Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sukmawardani. Kali ini dalam mata kuliah konsep kebidanan. Nah, untuk materi konsep kebidanan pada pertemuan kali ini saya akan membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, yaitu tentang paradigma kebidanan. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang manfaat paradigma kebidanan. Yuk, langsung saja ya, kita bahas satu persatu. Oke, sebelum saya membahas manfaat paradigma, ya, saya akan mengulang dari video yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian paradigma itu sendiri, ya. Jadi yang namanya paradigma itu adalah cara pandang, bisa juga dikatakan seperti suatu cara pandang yang mendasar atau suatu cara kita melihat sesuatu, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam pelayanan kebidanan. Karena kita membicarakan tentang paradigma kebidanan. Atau ada juga yang mengatakan dari kesimpulan semuanya, yang dimaksud dari paradigma kebidanan itu sendiri adalah cara pandang bidan dalam memberikan asuhan yang berfokus pada perempuan yang terkait dengan keturunan, perilaku, lingkungan, dan dirinya atau bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang apa itu manfaat dari paradigma kebidanan itu sendiri. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas adalah manfaat bagi bidan. Nah, manfaat yang pertama bagi bidan untuk manfaat paradigma itu yang pertama adalah paradigma ini membantu bidan dalam mengkaji kondisi pasien. Ya, jadi yang namanya paradigma itu kan tadi cara pandang, cara melihat, cara berpikir dari seorang bidan. Ya. Manfaat dari kita memiliki cara pandang tersebut itu yang pertama adalah untuk membantu kita sebagai seorang bidan ya dalam mengkaji kondisi klien kita. Yang kedua adalah manfaat dari paradigma adalah membantu bidan dalam memahami masalah dan kebutuhan klien kita. Nah, dengan kita memiliki cara pandang dalam memberikan pelayanan, otomatis kita juga akan bisa membantu klien kita untuk bisa memahami masalah dan kebutuhan mereka. Jadi kita bisa memberikan asuhannya itu akan sesuai dengan kebutuhan klien kita. Next, yang selanjutnya adalah manfaat dari paradigma untuk manfaat bagi bidan itu adalah memudahkan bidan dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan yang berkualitas sesuai dengan kondisi klien. Nah, jadi ada yang namanya bidan itu harus mengerti atau memahami masalah yang dihadapi kliennya. Ya, dari paradigma atau cara pandang tersebut, bidan bisa belajar gitu. Akhirnya manfaat dari paradigma atau manfaat dari cara pandang yang dimiliki oleh bidan itu, manfaatnya untuk bidan adalah bisa memudahkan bidan tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan yang berkualitas dan pastinya harus sesuai dengan kondisi klien bidan tersebut ya, karena kondisi klien itu berbeda-beda gitu. Nah, dengan adanya paradigma ini atau cara pandang ini kita bisa memberikan atau merencanakan asuhan kebidanan itu sesuai dengan kondisi klien kita, karena kita memiliki cara pandang bahwa yang namanya manusia itu berbeda-beda, manusia itu unik, makanya kebutuhannya juga berbeda-beda. Selanjutnya, nah itu tadi manfaat bagi bidan. Nah sekarang apa manfaat bagi pasien? Gitu. Jadi manfaat paradigma bagi pasien adalah dapat membantu pasien atau klien untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman dalam menerima asuhan kebidanan. Ya, jadi klien akan mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menerima asuhan kebidanan karena pastinya si bidan yang memberikan asuhan itu akan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua,
akan membantu klien dalam meningkatkan kemampuan berperan serta sebagai individu yang bertanggung jawab atas kesehatannya. Nah, dengan adanya paradigma kebidanan itu juga akan membantu klien untuk supaya dia lebih aware, lebih sadar dalam meningkatkan kemampuannya dan juga dalam tanggung jawabnya atas kesehatannya sendiri gitu. Jadi kalau dia merasakan sesuatu yang memang membutuhkan tenaga kesehatan, dia akan bisa langsung datang ke tenaga kesehatan. Dalam hal ini adalah bidan. Nah, terus untuk manfaat paradigma yang manfaat untuk bagi pasien yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan perilaku positif klien yang akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi paradigma itu juga dapat bermanfaat. Salah satunya adalah meningkatkan perilaku positif klien. Nah, jadi klien akan berpikiran selalu positif. Nah, berpikiran positif yang mana pikiran positif itu akan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Next. Nah, sekarang kita kaitkan dengan asuhan kebidanan. Apa manfaat paradigma kebidanan jika dikaitkan dengan asuhan kebidanan? Nah, sebelum kita mengkaitkan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu asuhan kebidanan. Oke, jadi yang dinamakan asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Ya, jadi yang namanya asuhan kebidanan itu adalah serangkaian proses pengambilan keputusan dan juga proses tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya. Nah, itu yang dinamakan asuhan kebidanan. Ya, jadi pemberi asuhan itu sebuah proses pengambilan keputusan dan tindakan. Next. Macam-macam asuhan kebidanan. Ini sudah pernah saya bahas berulang-ulang ya. Jadi macam dari asuhan kebidanan yang pertama adalah asuhan dan konseling selama kehamilan. Ya, jadi ada asuhan kebidanan kehamilan. Nah, ini berisi tentang asuhan dan konseling selama kehamilan. Dan lagi untuk isi dari asuhan kehamilan ini juga banyak ya. Jadi asuhan selama kehamilan ini dibagi menjadi, karena kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, maka asuhannya pun dari trimester pertama, kedua, dan ketiga itu pun berbeda gitu. Lalu yang selanjutnya adalah asuhan selama persalinan dan kelahiran. Nah, ini ada dua sebenarnya. Kalau asuhan selama persalinan dan kelahiran itu yang pertama memberikan asuhan saat ibu itu bersalin, dan yang kedua adalah pada bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu asuhan selama persalinan dan kelahiran. Itu macam asuhan kebidanan yang kedua. Yang ketiga adalah asuhan pada ibu nifas dan menyusui. Ini juga berhubungan dengan dua orang, yaitu ibu nifas itu sendiri dan juga bayi yang disusui. Itu asuhan pada ibu nifas. Lalu yang keempat ada asuhan pada bayi baru lahir. Oke. Yang kelima ada asuhan pada bayi dan balita. Ya, jadi harap dibedakan antara bayi baru lahir dan juga bayi dan balita. Yang keenam ada asuhan kebidanan komunitas. Jadi asuhan kebidanan komunitas ini lebih mengarah ke masyarakat atau keluarga ya. Jadi itu juga masih dalam lingkup asuhan atau macam asuhan dari kebidanan. Itu asuhan kebidanan komunitas. Nah, yang ketujuh adalah asuhan pada ibu atau wanita dengan gangguan reproduksi. Nah, itu juga masih dari macam-macam dari asuhan
kepidana. Oke, next. Nah, sekarang kita kaitkan manfaat paradigma jika dikaitkan dengan asuhan kebidanan. Nah, jika dikaitkan manfaat paradigma itu kita dengan adanya paradigma ya, jika dikaitkan dengan asuhan kebidanan, kita bisa tahu, kita bisa lebih sadar bahwa orang, individu atau manusia itu adalah fokus dari paradigma ya. Maka kita harus sadar bahwa orang, individu dan manusia itu berbeda-beda ya, kebutuhannya berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu hal tersebut ya. Makanya manfaat dari paradigma yang sudah saya jelaskan tadi apabila dikaitkan dengan asuhan kebidanan ya ini tadi gitu ya. Kita bisa tahu bahwa orang atau individu atau manusia itu adalah fokus dari paradigma. Yang selanjutnya adalah jika melihat dari manfaat paradigma itu tadi, bisa kita ketahui bahwa orang atau manusia itu harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Tadi saya bilang bahwa manusia atau klien ya, klien kita atau pasien itu dia harus aware atau sadar terhadap kesehatan dirinya sendiri. Kapan dia merasa tidak enak, kapan dia harus datang ke tenaga kesehatan, itu dia harus sudah sadar gitu. Nah, siapa yang menyadarkan? Ya, bidan. Nah, bidan bisa seperti itu dari mana? Ya dengan adanya cara pandang atau paradigma kebidanan. Nah, untuk yang ketiga adalah jika dikaitkan dengan asuhan kebidanan, manfaat paradigma itu bisa kita ketahui bahwa manusia ini akan berinteraksi dengan lingkungan atau masyarakat. Di mana lingkungan atau masyarakat ini juga dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, jadi kita bisa melihat orang tersebut itu sehat, orang tersebut itu menjaga kesehatannya, pola hidupnya. Kita juga bisa melihat dari lingkungan sekitarnya atau masyarakat yang ada di lingkungan orang tersebut. Apabila lingkungannya itu sehat, lingkungannya bersih, otomatis pasti orang-orang yang ada di lingkungan itu juga akan terjamin kesehatannya. Contohnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, bidan sebagai manusia harus memiliki ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana diri sendiri. Nah, gitu. Jadi kita juga sebagai bidan juga harus tahu gitu bagaimana diri kita sendiri. Nah, dengan mengetahui bagaimana diri sendiri, diharapkan bidan dapat memahami orang lain atau manusia lain. Sehingga bidan harus bersikap objektif dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada para wanita atau kepada klien kita. Dalam hal ini memang adalah wanita. Nah, kita harus tahu bagaimana diri kita sendiri. Bidan itu kan memang wanita, seorang wanita. Jadi kalau kita bisa mengetahui bagaimana diri kita sendiri, cara menjaga kesehatan kita seperti apa, pasti kita akan bisa memahami orang lain, dalam hal ini adalah wanita. Sehingga kita juga bisa bersikap lebih objektif. Ya, kita bisa bersikap lebih objektif dalam memberikan pelayanan kebidanan. Next. Nah, untuk yang selanjutnya, sifat-sifat manusia harus diperhatikan. Keterbukaan dan kesabaran antara hubungan bidan dan wanita ini sangat dibutuhkan. Nah, karena interaksi antara bidan dan klien atau pasien ini akan mendorong keterbukaan hubungan bidan dengan wanita. Maka dari itu seorang bidan itu harus pandai dalam berinteraksi. Gitu. Nah, ini karena ini ada hubungannya dengan paradigma itu tadi ya, manfaat paradigma jika dikaitkan dengan asuhan kebidanan, di mana manfaat paradigma itu tadi sudah saya jelaskan ya, yang namanya cara pandang bidan. Cara pandang itu yang seperti apa dulu sudah pernah saya jelaskan juga. Nah, itu
berhubungan dengan cara bidan juga berinteraksi itu seperti apa. Nah, jika bidan ini pandai berinteraksi dengan klien, ya, otomatis itu akan mendorong keterbukaan hubungan bidan dengan wanita, ya, sehingga kebutuhan klien kita atau kebutuhan wanita sebagai klien kita itu dapat sesuai atau terpenuhi. Next, nah, kita juga bisa tahu bahwa dari cara pandang dari paradigma ini sendiri, kita bisa tahu bahwa bidan dan pasien itu saling membutuhkan. Nah, kenapa? Nah, jadi bidan itu harus menganggap pekerjaan sebagai suatu hal yang menarik, menumbuhkan ketertarikan dalam aspek kesehatan. Contohnya saja dalam interaksi bidan dan pasien dan dalam bekerja dengan teman-teman dan tim kesehatan yang lainnya. Ya. Jadi bidan itu juga membutuhkan pasien, pasien itu juga membutuhkan bidan, itu yang pertama. Nah, kenapa? Karena bidan membutuhkan pasien untuk apa? Supaya dia bisa memberikan asuhan atau memberikan yang dibutuhkan oleh kliennya. Ya, dia membutuhkan informasi dari pasien supaya apa? Supaya dia bisa memberikan asuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasiennya atau kliennya. Nah, pasien membutuhkan bidan. Kenapa? Karena dia membutuhkan seseorang yang dapat memberikan asuhan kepada dirinya yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang dimaksud bidan dan pasien saling membutuhkan. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini tentang materi manfaat dari paradigma kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Dan terima kasih, kita ketemu lagi di materi konsep kebidanan berikutnya. See you.